Halo semuanya, balik lagi di podcast Cerita. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas kasus yang lagi viral di medsos yang mungkin kalian udah tahu nih. Tapi sebelum kita bahas kasusnya apa, kita kenalan dulu nih ya sama narasumber kita nih. Halo semuanya, saya Angel Dewi. Boleh dipanggil Angel aja ya, biar enak ngobrol. Halo, nama saya Calvin Fiori. Bisa dipanggil Calvin aja. Oke, kalian kesibukannya apa aja nih? Kebetulan lagi kuliah di sini. Sama. Iya. Ya kebetulan kita satu kelas. Semester ini ngambil apa aja matkulnya? Sebenarnya banyak sih, cuma Iya. untuk sekarang yang lagi kita bahas utama itu tentang komunikasi. Lebih tepatnya mata kuliah komunikasi interpersonal. Cocok banget nih ya sama episode kita kali Iya. ini. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu nih ya. Jadi podcast ini akan membahas mengenai kasus yang viral di media sosial, tapi kita bahas dari sisi komunikasi interpersonal. Jadi nggak kesannya tuh gosip aja. Jadi kita juga belajar sesuatu di balik cerita yang ada di kasusnya. Oke. Langsung aja kali ya kita bahas ke intinya. Jadi topik ini tuh bikin terkejut netizen Indonesia, terutama segmen anak muda yang mungkin kalian tahu ini kasusnya apa, yakni mengenai perceraian Hamis dan Raisa yang dimuncul di berbagai berita, salah satunya itu media sosial. Publik sempat melihat perubahan interaksi mereka di media sosial. Jadi foto berdua makin jarang, aktivitas juga lebih individual. Mereka dulunya dikenal sebagai pasangan yang tenang, harmonis, dan juga terkesan isu negatif itu gak ada. Jadi kayak kesannya tuh couple goals dan impian para pasangan. Dari latar belakang yang saya udah omongin tadi, menurut kalian gimana tanggapannya? Bisa dari yang dulu. Oke. Sebenarnya kalau mengenai kasus yang muncul ini, memang pasangan ini keren banget ya di awal, karena dari kasus yang ada yang mencuat di media sosial, memang cara penyampaian mereka itu lebih terkesan adem, auranya lebih dewasa, dan ibaratnya kayak nggak di luar ekspektasi publik. Sebenarnya publik kan pengennya kan kayak kalau bisa mendetail gitu loh informasinya, tapi mereka berusaha untuk menjaga privasi mereka, terus juga gimana caranya supaya terlihat di depan publik kalau kita ini pasangan dewasa, walaupun memang balik lagi ya, setiap pasangan juga kan punya masalah, tapi mereka berusaha untuk bersikap dewasa menanggapi berita yang ada, masalah yang memang sedang mereka hadapi, dan itu mungkin menjadi poin plus buat mereka gitu sih. Jadi menurut Angel ini mereka tuh pasangan yang dewasa ya? Dewasa dalam menanggapi masalah. Gimana menurut Calvin, kasus ini tuh di pandangan kamu tuh gimana? Kalau dari saya sih ya, publik tuh melihatnya tuh mereka kayak harmonis, rapi, terus kayak nggak pernah ada drama kan. Tapi cara mereka ngomongin perpisahannya pun itu kayak super rapi, tenang dan tertata gitu. Dan justru dari gaya komunikasi itulah kita kayak bisa melihat kan bagaimana teori komunikasi interpersonal itu bekerja di bukan hanya sekedar teori, tapi kayak memang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kamu Hamis dan Raisa itu termasuk komunikasi interpersonal gitu? Iya, betul. Kita kan udah belajar tentang komunikasi interpersonal nih, dan kita kan biasanya tahu hanya dari teori aja. Mungkin kalau dari kampus hanya dijelaskan contohnya hanya sekilas, tapi karena kita lagi bahas tentang perceraian ini, jadi kita tahu bahwa memang teori yang kita pelajari selama ini memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Jadi dalam kasus Hamis dan Raisa ini, menurut kalian nih, menurut Angel ya, bagaimana jika kasus ini dikaitkan dengan teori mengenai komunikasi interpersonal yang tadi kalian tuh udah belajar? Termasuk yang mana ya? Dan bisa dijelasin gitu buat ke teman-teman kita nih yang belum tahu. Sebenarnya tentang teori komunikasi interpersonal tuh memang banyak banget ya itu, tapi kita nggak akan bahas semuanya. Kita akan bahas yang ibaratnya paling cocok aja nih dengan kasus dari si perceraian Hamis dan Raisa ini. Kalau yang saya pelajari ya, memang teori komunikasi interpersonal itu ada banyak, tapi yang lebih dekat itu sebenarnya salah satunya adalah teori manajemen impresi ya.
kalau yang kita pelajari teori ini berasal dari Goodman yang memiliki arti bahwa manusia itu baik pasangan, baik suami istri, baik yang masih pacaran gitu kan nggak hanya apa ya namanya bukan sekedar pasangan doang gitu loh, tapi lebih kepada ya balik lagi mereka manusia ya. Mungkin dari segi profesi mereka masing-masing juga kan sebagai public figure ya, terus juga mereka ada rasa bahwa saya harus menjaga kacamata publik terhadap saya kayak gitu. Nah cocok banget nih dengan teori manajemen impresi, yakni sederhananya mengenai manusia ini contohnya kayak aktor gitu loh. Ada di masa kayak kita di depan panggung tuh harus perfect, di belakang panggung ya kan kita nggak tahu ya, karena kan memang di depan panggung itu kan lebih kepada kita harus tampil sempurna kalau bisa gitu kan, nggak ada masalah, harusnya baik-baik aja gitu. Yang kayak persepsi publik bilang bahwa pasangan ini kan dibilang couple goals ya, pasangan impian di semua orang gitu loh, yang dimimpikan. Jadi mereka mungkin dari teori ini ada kaitannya bahwa mereka ini berusaha untuk menjaga citra mereka gitu loh, sebagai pasangan yang banyak diinginkan oleh orang-orang gitu sih. Jadi di depan panggung mungkin dia perfect, tapi di belakang panggung ya kan kita nggak tahu gitu sih kalau menurut dari teorinya. Lalu kalau misalnya kita lihat adanya kasus ini, pernyataan mereka ini kan mengenai kasusnya mereka, permasalahan mereka itu kan disampaikannya rapi banget nih, bahasanya dewasa, nggak banyak drama juga, terus juga kan mereka nggak nyalahin nih dari sisi pribadi kayak Hamis yang salah atau saya yang salah atau bagaimana, pokoknya nggak nyalahin pribadi nih. Jadi ini jelas banget sebagai bentuk front stage performance yang dimana mereka lagi ngatur nih bagaimana publik tuh melihat mereka gitu loh, sebagai pribadi yang dewasa dan nggak banyak drama gitu. Terus juga kalau spekulasi saya ya mungkin mereka sengaja menghindari sorotan negatif publik ya, karena balik lagi sorotan publik kan banyak ya. Terus juga publik itu kan ada nggak satu orang doang, nggak dua orang doang, tapi banyak. Jadi mereka mungkin menjaga itu semua. Terus juga karena kan spekulasi publik ini aja spekulasi saya sendiri gitu loh, ibaratnya yang modelan seperti saya ini banyak gitu loh. Nah maka dari itu mungkin karena mereka tidak ingin menanggapi semuanya satu persatu karena yang terlalu banyak, jadinya mereka lebih kepada menghindar gitu kan, menghindar, hanya menyampaikan saja bahwa mereka mungkin sedang tertimpa masalah, tapi untuk detailnya mereka tidak ingin menjelaskan. Bagus banget ya jawaban dari Angel ini. Kalau dari Kak nih, menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih, pendapat saya setuju sih sama si Angel. Kayak mengenai teori yang ada di kasusnya ini, kalau pandangan saya itu bisa dijadiin komunikasi mereka tuh udah lama, jadi lebih formal. Terus kayak kadang dalam hubungan konfliknya, kadang dalam hubungan itu kalau konflik itu kayak mulai muncul tapi pengen tetap kayak baik-baik aja gitu di depan publik, kayak gaya komunikasi itu bisa jadi lebih kaku. Terus atau kayak dilihat dari sudut pribadinya masing-masing tuh, Hamis sama si Raisa itu kayak jarak usianya kan masih jauh. Nah kayak mungkin mereka terbiasa kayak hati-hati dan lebih nimbang kata-kata sebelum hubungan mereka usai gitu, dan itu kayak mempengaruhi keintiman. Terus kayak pandangan saya itu keadaan mereka tuh kayak mereka tuh menonjolkan kayak nilai yang harmoni. Nah itu kayak biasa itu disebut juga kayak disebut dengan strategi assertive impression management. Kayak saya mau nih orang lihat kita tetap saling respect, dan ini wajar banget untuk pasangan yang public figure gitu, yang memang notabene-nya tuh mereka tuh ada tokoh publik sebagai ini contohan.
Lalu penyebab perceraian ini muncul disebabkan oleh apa? Apa faktor penentunya? Gitu. Kalian bisa jelasin nggak menurut kalian itu gimana dari kacamata kalian? Kalau dari pertanyaan tersebut sih kayaknya merujuk ke teori atribusi ya, kayak sebelumnya teori ini tuh kayak ngebahas bagaimana kita menjelasin perilaku orang lain berdasarkan faktor pribadi atau situasi. Kayak begitu, kayak misalnya ada kabar cerai, kayak publik tuh langsung rame dengan atribusinya sendiri, kayak wah jangan-jangan mereka kayak karena kesibukannya jadi begini kan, atau mungkin kayak udah nggak cocok gitu hubungan mereka, kayak atau enggak kayak punya perbedaan visi juga gitu. Nah padahal kan itu cuma interpretasinya kita sebagai penonton doang. Kita kayak cenderung melakukan fundamental attribution error. Nah kayak nyalain karakter pribadi tapi bukan lihat konteksnya. Terus kayak publik biasanya itu lebih sering nyari kesalahan personal. Nah misalnya kayak kita pasti salah atau pasti salah satunya itu berubah gitu kan, itu kayak udah klasik banget. Padahal kayak hubungan itu kompleks gitu kan, nggak bisa diringkas dari dalam satu faktor gitu. Lalu nih menurut Angel, bagaimana menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Calvin? Boleh disampaikan coba pendapat kamu? Oke. Kalau dari pendapatnya Calvin sih sebenarnya beda-beda tipis ya dengan saya, mungkin saya menambahkan dikit saja. Kalau dari yang Calvin bilang kan memang publik tuh terlalu menanggapinya dari faktor pribadi atau faktor situasi, mungkin bisa dari kesibukan, mungkin ada rasa kayak nggak cocok, terus mungkin juga ada rasa kayaknya kita udah beda visi deh, beda tujuan gitu kan, ada juga rasa kayak gitu. Tapi kan balik lagi pertanyaannya, karena sebelum mereka melakukan pernikahan pasti kan mereka udah ada masa pacaran. Nah, pasti kan publik juga bertanya-tanya, kok bisa ada rasa nggak cocok? Ya itu menjadi poin masalah yang mungkin dari saya mungkin kurang terlalu detail, tapi setidaknya saya ingin membahas kacamata saya. Kalau saya lihat kan ini kan memang mereka ini pasti sebelum melakukan pernikahan itu ada masanya pendekatan, itu ada masanya perkenalan, dan itu penting banget di setiap hubungan ya, mau yang udah suami istri maupun belum, tapi kalau bisa sebelum ya. Nah sebenarnya kalau ditanya kok bisa ya, padahal udah melewati pendekatan, udah melewati masa obrolan yang mungkin panjang, dan kita tahu bahwa Raisa ini dan Hamis kan dulu pacaran udah 1 tahun. Nah itu kira-kira kok bisa udah 1 tahun masih ibaratnya saling tidak mengenal, kan itu aneh ya gitu. Nah mungkin kalau faktor pribadi kan bisa dilihat dari sibuknya, beda visi dan gak cocok. Kok bisa masih merasa gak cocok pas udah pernikahan, padahal kan udah melakukan pacaran sebelumnya, udah pendekatan, udah pasti udah ngobrol. Tapi balik lagi, kalau menurut pendapat saya, saya ini mereka mulai ritme hidupnya udah mulai nggak cocok ya. Mungkin bisa dari profesi mereka, balik lagi ya, profesinya si Raisa ini kan penyanyi, terus juga public figure, terus juga mungkin dia ada diundang sebagai pembicara, terus juga dari segi si Hamisnya ini juga profesinya kan beda ya. Kalau Raisa lebih kepada nyanyi yang biasa kita dengar kan dari lagu-lagunya, terus juga kalau dari Hamisnya sendiri kan profesinya adalah sebagai pengisi acara tentang lingkungan, tentang olahraga, yang pokoknya laki banget lah. Kalau terakhir saya lihat sih Hamis itu ada di My True Adventure, itu acaranya. Terus juga Raisa juga baru rilis beberapa lagu, dan mungkin dari situ juga mereka punya kesibukan masing-masing yang mungkin ngerasa salah satunya kayak kok dia lebih sibuk ya, kok saya lebih sibuk, atau enggak mungkin dari pihak salah satu tuh ada yang merasa kok dia sibuk ya, nggak kayak dulu ya. Sebenarnya kalau dibilang sibuk, balik lagi ya, tergantung prioritas. Karena kalau menurut saya ya, kalau memang dia adalah yang pertama, tapi orang balik lagi sih, memang
ada yang mengutamakan pekerjaan dulu, ada yang mengutamakan pasangan dulu. Tapi kalau kata saya lebih baik kedua-duanya. Jadi pasangan diutamakan juga, pekerjaan diutamakan juga. Gimana caranya? Karena mereka sibuk masing-masing kan. Nah itu mungkin bisa lewat ngobrol-ngobrol lah, terus ada pertemuan lah. Mungkin kalau nggak bisa, aku sibuk banget nih, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol, boleh kasih pengertian. Kayak misalnya chat atau lewat telepon, aku nggak bisa nih, sibuk misalnya gitu, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Dan selain kasih alasan, kalau bisa kasih solusinya adalah mungkin dengan merubah jadwal. Mungkin kayak, oh aku hari ini sibuk nih gitu, harus ada pekerjaan yang aku harus selesaikan. Berarti kemungkinan beberapa hari kemudian kali ya baru bisa, mungkin lusa atau kebesokannya baru kita bisa ngobrol bareng atau ngadain makan malam bersama atau makan siang bersama kayak gitu. Yang penting komunikasi itu kalau bisa tetap terjaga, jangan sampai mengesampingkan kayak biarin aja lah, dia udah tahu gitu loh kalau dia sibuk. Nah itu nggak boleh, harusnya karena balik lagi kita kan juga ada rasa menghargai pasangan masing-masing. Kalau mau balik lagi, kalau mau dihargai udah pasti kan harus menghargai dahulu gitu. Jadi dari situ kita belajar bahwa nggak selamanya mungkin pasangan itu menghargai dan mengerti kita gitu loh. Tapi kalau bisa usahakan lebih baik kita punya perspektif gak hanya dari diri kita sendiri tapi dari sisi pasangan juga. Jadi gak ada kayak mementingkan diri sendiri, gak ada rasa egois, dan itu mungkin juga jadi permasalahan kenapa mereka udah pacaran kok masih bisa cerai. Ya mungkin balik lagi, mungkin masa pacaran mungkin mereka hanya berfokus pada kayak senang-senang aja, mencoba menghargai pasangan. Kayak kalau masa pacaran mungkin ada rasa ketakutan kali ya, karena kan nggak ada terikatan gitu ya, nggak ada pernikahan gitu. Mungkin kalau masa pacaran kan lebih kepada memperlihatkan yang baik-baiknya aja. Nah itu mungkin juga menjadi faktor permasalahan dari kasus yang ada. Maka dari itu mungkin ada ketidakterbukaan dari satu sama lain, itu juga menjadi permasalahan sih, poin masalah dari kasus ini. Insight yang menarik banget ya dari Angel. Mungkin kita bakal lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Oke. Sebelumnya kita udah membahas kemungkinan penyebab yang memicu kasus ini sampai bisa ke blow up ke media. Secara umum memang konflik itu normal banget kan ya dari hubungan. Tetapi yang jadi masalah adalah terutama untuk yang memiliki pasangan nih, bagaimana kita dapat mengelola suatu konflik yang mungkin cukup nggak datang sekali, jadi datang terus. Mungkin satu konflik selesai, beberapa hari kemudian muncul lagi konflik yang lain kan, atau konflik yang sebenarnya belum selesai tapi beberapa hari muncul lagi konflik baru, dan itu akhirnya menumpuk terus. Terus bagaimana nih cara kita mengolahnya supaya tidak menjadi suatu keputusan yang fatal ke depannya buat hubungan sebagai, kalau kita bahas di sini, suami istri. Oke, sebenarnya kalau bahas konflik memang nggak ada selesai-selesainya ya, karena pasti setiap hari kita punya permasalahan yang mungkin ada yang ringan, ada yang biasa. Tapi balik lagi, kalau saya pikir sih mereka mungkin punya konflik yang berulang dan belum ada solusi atau belum ada penyelesaian yang benar-benar selesai gitu. Jadi kayak contohnya nggak ada waktu bersama buat ngobrol bareng, karena balik lagi kita kan hidup juga berpasangan nih, kita perlu ngobrol di mana-mana. Waktu itu aku dengar podcast Raditya Dika di mana sebenarnya poin utama untuk kita bisa lanjut itu adalah ngobrol, karena balik lagi setiap masalah kita ngobrolnya ke siapa lagi. Kalau kita udah suami istri atau punya pasangan mungkin lebih mengutamakan cerita ke pasangan ketimbang ke orang tua kan. Nah maka dari itu jangan, kalau dari perspektif aku adalah
bagaimana mereka mengelola konflik ini supaya nggak berulang dengan cara mereka saling mengobrol lah berdua, gimana solusinya, gimana cara nyelesainnya. Jadi nggak dipendem gitu, nggak diem aja gitu. Oke, jadi pertama tuh harus ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu, biar jangan diem biar aja. nggak dipendam sendiri. Gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri ini nanya numpuk nggak kelar. Habis itu entah at the moment kayak lagi di mana atau lagi ada apa, langsung muncul lagi konflik. Nah, belum kelar kemarin udah Konflik disambungin, baru. bisa-bisa udah disambungin lagi. Nah, itu perlu dibahas, perlu diobrolin hal-hal yang penting. Terus juga kadang ada juga yang pasangan kayak menganggap ngobrol itu kayak cuma sekedar ngingetin makan, cuma sekedar selamat pagi. Nah, itu sebenarnya kalau untuk kayak gitu hanya pemanis aja menurut saya, karena perlu ada pembahasan yang lebih inti lagi, kayak misalnya dengan talk atau bagaimana. Sebenarnya kalau untuk ngobrol sih kan nggak harus yang panjang-panjang aja. Misal kita ngadepin pasangan yang nggak terlalu suka sama obrolan, tapi balik lagi kan nggak semua pasangan itu kan mengerti dengan cara take action doang, perlu adanya obrolan. Mungkin bisa ngobrol sedikit-sedikit, mungkin bisa minta waktu yang tepat ke pasangan, kira-kira kapan nih bahas ini gitu loh. Terus juga soal prioritas mungkin ya, balik lagi, karena kalau misalnya dari sisi pasangannya banyak kerjaan, mungkin kita siapin waktu, mungkin di hari libur atau di Sabtu atau di hari libur, ya kayak gitu kan. Kayak di waktu tersebut kan pasti kita ada makan-makan, ada main-main. Nah, dari makan-makan itulah kita selingin permasalahan yang ada, kira-kira nih dari masalah ini kita selesainya gimana ya, gitu-gitu. Terus kira-kira kalau kita bahas ini, tapi tanya lagi sebelum kita bahas masalahnya, kita tanya dulu ke pasangan kita nih, kira-kira kamu berkenan nggak kalau aku bahas kayak gini? Kalau misalnya dari sisi pasangannya berkenan dan ingin mendengar ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dari sisi si pasangannya itu nggak mau ngebahas, ya kita undang lagi di hari lain. Tapi kalau bisa ditanya terus gitu loh, supaya masalah ini selesai gitu. Nggak dibawa di besok hari lah ya. Karena menurut saya juga emang harus itu masalah, emang harus keluar tuh saat itu juga. Gitu. Oh, nah ini keren banget nih. Ada orang yang bilang masalah harus selesai sekarang, tapi ada juga yang nanti dulu tenangin emosi. Nah kan ada dua ini ya perspektif. Kalau misalnya, kalau kata aku ya kan, di setiap manusia itu ada 3 model. Pertama itu avoidant, itu yang dia lebih kepada orang ini nggak mau menyelesaikan sekarang, tapi lebih kepada pendem dulu emosinya, pendem dulu ibaratnya segala kekecewaannya baru dibahas. Itu avoidant, tapi biasanya dia butuh waktu. Nah, ada lagi yang namanya itu, saya lupa, pokoknya ada yang pengen selesai hari ini juga. Nah, mungkin saya itu. Nah itu, tapi saya lupa sebutannya apa. Nah, bisa dicari di internet ya teman-teman ya. Saya lupa. Terus ada lagi yang namanya secure, saling mengerti satu sama lain, saling menjaga. Nah, dari kasus ini kita perlu belajar bahwa kita nggak selalu menghadapi orang yang selalu cocok gitu. Kita nemuin orang yang sekiranya cocok di hobi doang, tapi untuk penyelesaian masalahnya caranya nggak cocok. Nah, itu untuk menemukan hal yang cocok, benar-benar cocok, itu nggak bisa, karena balik lagi dari segi kehidupan beda, dari segi gaya hidup beda, dari segi mungkin orang tua, cara ngajar orang tua kan juga beda-beda, pengalaman hidupnya beda. Jadi kita berusaha untuk menjadi yang secure-nya ini, saling mengerti. Nah, saling mengerti. Kalau misalnya si pasangan ini nggak mau selesai hari ini, ditanya lah sama yang
pengen selesai hari ini, kira-kira mau kapan pastinya kayak gitu. Tapi jangan maksa lah ya. Tapi jangan maksa, tapi Oke. jangan maksa. Dan si pihak nggak mau selesai hari ini juga harusnya juga mengerti gitu, bahwa kalau saya pendem-pendem terus lama gak bakal kelar. Nah itu perlu adanya saling mengerti lah. Si pihak yang harus selesai sekarang harus sabar, karena mungkin ngambil sisi positifnya aja. Oh mungkin dia menunda karena ingin mengontrol emosinya dulu supaya ngomongnya lebih lancar. Terus kalau yang pengennya ngobrolnya nanti, bahasnya nanti, ngertiin lagi yang yang pengen cepet ini kelarin masalahnya, mungkin dengan cara gue kayaknya jangan lama-lama kali ya, mendemnya nggak kelar-kelar. Nah itu kan kenanya saling mengerti tuh. Nah itu yang diperlukan setiap pasangan. Jadi mungkin buat kesimpulannya kita tuh harus jujur pertama ya. Jujur Sama diri kita sendiri dulu tuh maunya gimana. Kedua mungkin kita harus tahu lah pasangan kita maunya gimana. Jadi nggak maksain kehendak kita. Maksain kehendak kita sendiri. Kita punya perspektif dari diri kita dan juga dari sisi pasangan. Jadi mungkin buat kesimpulannya kita tuh harus jujur pertama ya. Jujur Sama diri kita sendiri dulu tuh maunya gimana. Kedua mungkin kita harus tahu lah pasangan kita maunya gimana. Jadi nggak maksain kehendak kita. Maksain kehendak kita sendiri. Kita punya perspektif dari diri kita dan juga dari sisi pasangan. Selanjutnya coba untuk Alvin. Mungkin di panggung mereka kayak terlihat damai kan, cuman di belakang tuh mereka kayak ada percakapan yang serius tapi kayak sulit untuk diekspresikan gitu ya. Terus kayak sempat juga kan ada beredar tuh kayak Raisa tuh kayak sulit buat ngucapin hal yang ingin disampaikan gitu kan ke si Hamis. Begitu juga sebaliknya si Hamis juga sama kayak gitu kan. Nah mungkin kayak saat ini pendekatan mereka tuh kayak masih sulit lah untuk yang bahas yang terkesan dalam, atau yang biasa disebut juga kalau misalnya Gen Z bilangnya deep talk gitu kan. Nah mungkin kayak saat pendekatan dulu mereka tuh di awal-awal kayak hanya membahas kayak mengenai hobinya, kayak senang-senang aja gitu kan. Cuman nggak ngebahas kayak hal yang mereka nggak suka gitu. Hanya bahas senang-senangnya aja, nggak sukanya nggak dibahas. Padahal itu yang nggak sukanya. Iya. Terus cara mereka menghadapi masalah atau mereka cara menyelesaikan konfliknya itu gimana mereka menghadapi konflik. Terus kayak bagaimana mereka cara cari solusinya itu, karena mungkin suatu pacaran mungkin belum terlalu terbuka kali ya. Terus kayak Terbukanya kurang ya. Iya, kayak kurang. Kayak kurang terbuka sama sifatnya masing-masing. Nah terus kayak balik lagi, mungkin setelah menikah itu kan mereka baru kayak terbuka gitu sama sifat-sifatnya yang sebenarnya, dan itu mungkin kayak yang mereka lagi ngalamin saat ini, dan itu wajar lah ya, manusiawi. Mereka mungkin juga pengen menyadari hubungan mereka itu kayak hubungannya itu pengen lebih sehat gitu kan, atau lebih kalau ditutup dengan baik kan lebih bagus lah ya, daripada dipertahankan tapi kayak saling menyakiti gitu. Dan akhirnya ya titik akhir cinta mereka tuh menjadi tanda kedewasaan bagi pribadi mereka masing-masing. Oke nih ya, kita habis ngobrol capek-capek kan. Haus kan. Oke, boleh diminum nih minuman kita. Tadi Coba cobain dulu. Enak kan nih? enak sih, seger banget. Gimana rasanya? Cicipin dulu nih. Enak sih, susah sih. Asam manis. Iya, asam manis itu enak. Cobain dulu. Mana enak kan nih? Cobain dulu ya. Makanannya silakan Dan nih. merek apa nih? Oh, Max Coffee. Max Coffee. Cobain ya. Enak boleh juga besok ini. Asik ya. Enak banget. Iya, segar, enak. Enak ya? Segar, langsung manis. Jadi kalian nih boleh banget datang ke Max Coffee Kelapa Gading. Yang mau minum kopi enak, murah, silakan ke Max Coffee Kelapa Gading. Baik, jadi kesimpulannya dari obrolan kita nih, kita bisa belajar bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam mempertahankan atau mengakhiri hubungan. Manajemen impresi membantu mereka menjaga privasi, atribusi mempengaruhi cara kita atau netizen menilai mereka, dan konflik bukan musuh, melainkan konflik bisa jadi cermin kebutuhan yang perlu berubah. Oke. Dan titik akhir itu bukan tragedi ya. Kadang itu adalah cara paling manusiawi untuk tetap menghargai kita yang pernah ada.
insight yang sangat bagus banget dari mereka tadi. Makasih juga nih Alvin sama Thank you. Angel. Terima kasih juga nih yang udah nonton, dengarkan podcast Titik Akhir Cerita. Semua obrolan santai ini bisa bikin kamu lebih ngerti bagaimana komunikasi bekerja dalam hubungan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.